And it goes a little something like Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kaki MP. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis lingkungan pemasaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan yang diampu oleh Pak Amril Muhammad. Disimak baik-baik ya videonya. Dimulai dari mengenal lingkungan pemasaran merupakan unsur yang penting dalam proses pemasaran, karena kondisi dari suatu lingkungan ini akan menjadi parameter dalam sebuah keadaan untuk bisa disesuaikan dengan kondisi yang sudah kita harapkan. Dengan kita mengetahui bagaimana lingkungan pemasaran kita, maka kita dapat merencanakan pemasaran sesuai dengan yang diharapkan. Lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah kegiatan internal perusahaan yang dapat dikontrol dan pihak pemasar dapat melakukan pengendalian atas berbagai kegiatan. Lalu, lingkungan eksternal adalah seluruh aktivitas pemasaran yang dilakukan di luar kendali pihak pemasar. Kemudian, lingkungan internal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada aspek pemasaran dan juga aspek non-pemasaran. Aspek pemasaran ini, pasar memiliki 3 karakteristik, yaitu memiliki minat atas keinginan suatu barang dan jasa, tingkat kemampuan untuk membeli, dan adanya akses untuk dapat melancarkan pertukaran tersebut. Kemudian, kalau aspek non-pemasaran ini, kegiatannya hanya meliputi kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, selain kegiatan pemasaran seperti produksi, personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, dan juga administrasi. Lingkungan eksternal dibagi menjadi lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan yang nantinya akan mempengaruhi perilaku, kinerja, dan struktur dari sistem pemasaran perusahaan. Sedangkan lingkungan mikro yaitu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perusahaan dibandingkan dengan faktor lingkungan makro. Berikut ini merupakan lingkup dari lingkungan makro. Yang pertama yaitu ada lingkungan demografis, ekonomi, teknologi, fisik, sosial dan budaya, kemudian ada lingkungan politik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari lingkungan mikro. Lingkungan mikro ini ruang lingkupnya terdiri dari perusahaan yang mana sebagai tempat atau lembaga yang memasarkan barang atau jasa yang akan kita perjualbelikan. Lalu yang kedua ada penyedia, yang mana di sini ia bertugas sebagai badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang atau jasa tersebut. Dan yang ketiga adanya perantara pemasaran. Jadi di sini adalah seseorang yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Kemudian ada pelanggan, seseorang yang membeli dan juga mengonsumsi barang atau jasa tersebut yang tadinya sudah dihubungkan oleh perantara dari pihak penyedia dan juga pihak perantara. Kemudian selanjutnya ada pesaing, di mana di sini adalah perusahaan yang juga menjual barang dan jasa yang sama dengan produk kita. Lalu yang keenam ada publik, di mana di sini adalah kegiatan yang dapat mengembangkan timbal balik antara suatu organisasi dengan masyarakat. Oke, setelah kita membahas mengenai analisis lingkungan pemasaran, pertanyaan utamanya adalah mengapa sih suatu perusahaan ini harus memahami lingkungan pemasaran? Mari kita cari tahu jawabannya. Jawabannya adalah agar pemasar ini dapat memahami kondisi lingkungannya. Karena hal ini bertujuan agar pemasar dapat menjalankan strategi pemasarannya, karena lingkungan sekitar berperan penting dalam menentukan kesuksesan dari kita para pemasar. Nah, itu dia pembahasan mengenai analisis lingkungan pemasaran. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.